Assalamualaikum. Pada video kali ini Ambu membuat lontong yang rasanya enak, kenyal, padat, dan tentu saja hemat gas. Pada video kali ini juga dibahas beberapa tips dan trik agar berhasil membuat lontong. Nah, yang penasaran bagaimana cara membuat dan tipsnya? Tonton videonya sampai selesai ya. Yang pertama, siapkan beras, kemudian cuci bersih. Kualitas beras akan sangat berpengaruh pada rasa lontong. Semakin bagus kualitas beras yang kita gunakan, tentu saja rasa lontongnya akan semakin enak. Kemudian kita aroni berasnya, boleh secara manual di atas kompor seperti ini, atau kalau ingin yang lebih praktis bisa menggunakan rice cooker. Banyaknya air sama seperti ketika kita memasak nasi. Lalu tambahkan sedikit garam, dan kalau misalnya ingin lebih wangi lagi bisa ditambahkan dengan rempah-rempah aromatik seperti daun pandan, daun salam, atau yang lainnya sesuai dengan selera. Jika ingin menambahkan santan juga silahkan, tetapi biasanya lebih mudah basi. Saat mengaroni lebih baik sesekali diaduk seperti ini agar matangnya merata dan tidak lengket atau berkerak di panci bagian bawah. Jika sudah kering seperti ini, matikan api kompor, kemudian diamkan selama beberapa menit sambil ditutup agar nasinya ini lebih empuk. Selanjutnya nasi aron ini sudah siap dibungkus, tetapi di sini Ambu mau menumbuk-numbuk dulu sebentar seperti ini. Penumbukan ini dilakukan agar ukuran nasinya lebih kecil sehingga nanti lebih mudah matang, dan ketika ditumbuk kan lebih lengket sehingga nanti akan lebih mudah dibentuk saat dibungkus. Untuk membungkusnya, Ambu menggunakan daun pisang. Nah, tidak semua daun pisang bagus untuk membungkus makanan karena ada beberapa jenis daun pisang yang mudah robek ketika dilipat. Salah satu jenis pisang yang daunnya bagus untuk membungkus adalah daun pisang manggala atau pisang klutuk. Ini daun pisangnya lentur, tidak mudah robek ketika dilipat, dan juga sangat wangi ketika digunakan sebagai pembungkus makanan. Tetapi jika kesulitan mendapatkan jenis daun pisang ini, bisa menggunakan jenis yang lainnya agar tidak mudah robek. Bisa diakali dengan misalnya dijemur terlebih dahulu, direbus ataupun dibakar di atas api terlebih dahulu. Setelah daun pisangnya dibersihkan, kita akan bungkus lontongnya. Dibungkus seperti ini agar nanti menghasilkan bentuk yang silinder. Sebaiknya daun pisangnya memanjang seperti ini, jadi saat digulung ada beberapa gulungan seperti ini. Ini agar nanti tidak mudah pecah ketika direbus. Kemudian bagian ujungnya ditekan seperti ini, lalu dilipat dan disematkan dengan lidi ataupun tusuk gigi seperti ini. Lalu kita rapikan bagian ujung-ujungnya seperti ini. Nah, jika menginginkan permukaan luar lontongnya lebih hijau warnanya, bisa dilapisi dengan daun seperti ini dengan posisi bagian atas daunnya menyentuh nasi. Ini lontong yang siap direbus. Kemudian untuk merebusnya siapkan panci berisi air seperti ini. Untuk menghemat gas, Ambu terinspirasi dari metode 5-37 yang sudah banyak dilakukan oleh banyak sekali orang, dan itu memang berhasil. Walaupun ada beberapa catatan ketika menggunakan metode tersebut, karena ternyata tidak semuanya berhasil. Walaupun di sini bukan berarti gagal, tetapi tidak berhasil di sini adalah tingkat kematangan atau tekstur yang diinginkannya belum pas. Nah, ini memang dipengaruhi oleh beberapa faktor. Yang pertama adalah faktor dari bahan panci yang kita gunakan.
Biasanya panci yang harganya lebih mahal, kualitas bahannya lebih bagus, panci tersebut mampu menahan panas lebih lama dan panasnya itu merata dibandingkan dengan panci-panci yang harganya lebih murah. Jadi kalau kualitas pancinya bagus, maka tingkat keberhasilannya juga akan semakin tinggi. Faktor berikutnya adalah banyaknya air. Semakin banyak air yang kita gunakan, maka bisa menahan panas lebih lama. Selanjutnya adalah ukuran dari bahan yang kita rebus. Semakin besar ukuran bahan yang kita rebus, tentu membutuhkan waktu lebih lama dibandingkan dengan yang ukurannya lebih kecil. Lalu pada saat menggunakan metode ini, biasanya tutup pancinya tidak boleh dibuka. Hal ini dilakukan agar tetap menjaga panasnya lebih lama dan juga sesuai dengan prinsip ketika menggunakan panci presto, dimana kalau misalnya ditutup maka tekanan dan suhu pada air di dalam panci itu lebih tinggi dibandingkan dengan ketika pancinya dibuka. Ternyata setelah perebusan yang kedua dan didiamkan selama 30 menit, hasil lontongnya belum benar-benar padat. Jadi belum sesuai dengan yang diharapkan. Maka Embu merebusnya kembali selama 5 menit, didiamkan lagi selama 30 menit, kemudian direbus kembali selama 5 menit, lalu dimatikan api kompornya, didiamkan lagi 30 menit. Lalu setelah itu ditiriskan, hasilnya seperti ini. Jadi untuk mendapatkan hasil lontong seperti yang ada di video ini dengan menggunakan panci yang ada di video ini, totalnya adalah 4 kali perebusan. 5 menit direbus, didiamkan 30 menit, kemudian direbus lagi 7 menit, didiamkan lagi 30 menit, begitu seterusnya sampai 4 kali. Nah, selamat mencoba. Semoga tayangan kali ini bermanfaat. Semoga berhasil membuat lontongnya ya. Insya Allah kita bertemu lagi di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.